Selamat malam Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 28 November 2022. Bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah berita pertama. Anggota DPRD Maluku Tengah ditangkap karena narkoba, akui menyesal dan minta maaf. Seorang anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari fraksi Partai Demokrat ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Hal ini dibenarkan Kapolres Maluku Tengah AKBP Dax Immanuele. Ia mengatakan anggota DPRD Maluku Tengah berinisial SB tersebut ditangkap di salah satu tempat di Masohi pada Jumat 25 November 2022 malam. Ia ditangkap bersama dengan sejumlah rekannya. Dikatakan Tribuners, hingga saat ini anggota DPRD tersebut masih terus menjalani pemeriksaan di kantor Polres Maluku Tengah. Anggota DPRD Maluku Tengah berinisial SB tersebut juga telah mengakui perbuatannya di hadapan publik. Syafi'i Boyeng alias SB, anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang ditangkap polisi karena narkoba, mengakui kesalahan dan meminta maaf. Tak hanya kepada masyarakat Tribuners, anggota fraksi Partai Demokrat itu juga menyampaikan permohonan maafnya kepada partai dan lembaga DPRD. Ia melanjutkan masalah yang dihadapi adalah persoalan pribadi dan tak ada sangkut pautnya dengan lembaga partai maupun lembaga dewan, sehingga selaku manusia yang tak luput dari dosa, ia memohon maaf. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, puluhan siswa SMA Siwa 5 Ambon diduga keracunan. Dinas Pendidikan Maluku minta maaf karena lalai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Maluku meminta maaf terkait kejadian dugaan keracunan puluhan siswa di SMA Siwa 5 Ambon. Sekretaris Disdikbud Maluku, Husen, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, terkhususnya orang tua dan siswa yang jadi korban dugaan keracunan di SMA Siwa 5 Ambon. Husen mengaku kejadian ini akibat kelalaian dari Disdikbud. Husen menjelaskan berdasarkan rapat bersama komite dan orang tua, Disdikbud akan mengupayakan perbaikan di ruang makan juga menu makanan, serta menunggu hasil penyidikan dari kepolisian. Diberitakan sebelumnya, Tribuners, ratusan orang tua murid siswa Ambon grebek dapur dan ruang makan di SMA Siwa 5 Ambon Rabu 23 November 2022. Mereka kaget dan tidak menyangka kondisi dapur sangat kotor dan berbau busuk. Apakah masih akan tetap menggunakan tempat catering yang sama ataukah akan ada penyedia evaluasi ya, lagi? Iya, betul. penyedia. Kalau itu adalah soal kebijakan pimpinan ya. Mungkin Oke. kebijakannya, tapi yang jelas pasti saja diberikan teguran ya gitu ya. Oke. Saya tidak bisa berbicara panjang tentang itu, tetapi intinya adalah itu. Akan ada perbaikan. Ini kan pelajaran buat kesemua. Yang terakhir adalah mungkin saya atas nama pribadi ya. Saya selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, lalu kemudian juga sekaligus pribadi dan juga sekali sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan ingin menyampaikan menyampaikan turut prihatin, berduka cita atas musibah yang dialami oleh anak kita, dan juga kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua murid, dan lebih khusus lagi kepada orang tua murid yang kena musibah kemarin. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir. Siap. Kita harus mengakui bahwa itu adalah kelalaian kita juga. Kita harus berbesar hati untuk menyatakan itu ya. Diduga sebabkan siswa SMA Siwa 5 Ambon keracunan, Sivi Filza Jaya hanya diberi teguran. Penyedia makanan bagi ratusan siswa SMA Negeri Siwa 5 Ambon
Sipi Filza Jaya hanya diberi teguran. Pemberian teguran itu pasca terjadinya dugaan keracunan massal di SMA Siwa 5 Ambon, Jumat 18 November 2022 lalu. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Provinsi Maluku, Hussein mengatakan pemutusan kerjasama dengan Sipi Filza Jaya bukan kewenangan. Namun, Hussein memastikan telah memberikan teguran kepada Sipi Filza Jaya. Selanjutnya, Tribuners pihak Disdikbud Maluku akan membenahi ruang makan serta menu makanan bagi para siswa. Hussein juga meminta maaf akan kelalaian yang terjadi hingga menyebabkan puluhan siswa SMA Siwa 5 Ambon keracunan. Setelah kejadian di hari itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku telah melakukan langkah cepat ya. Salah satu di antaranya adalah Ibu Kepala Dinas banyak 2 kali langsung melihat ke tempat di mana anak-anak itu dirawat. Nah, sehingga demikian secara detail beliau sudah bisa melihat tentang kondisi anak-anak. Tapi yang jelas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku kan sudah merancang langkah-langkah selanjutnya. Di antaranya adalah perbaikan dari apa-apa yang selama ini dikeluhkan berdasarkan kunjungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi D DPRD Provinsi Maluku dan masukan dari orang tua, terus kemudian masukan dari berbagai pihaknya. Jadi yang menjadi kelemahannya itu adalah soal mungkin fasilitas dapur yang tidak terlalu bersih, lalu kemudian menu. Dan ke depan itu akan menjadi perhatian dari pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Jadi menunya diperbaiki, fasilitasnya itu akan segera diperbaiki. Kotor dan berbau busuk dapur SMA Siwa 5 Ambon tak difungsikan kembali. Dapur umum SMA Siwa 5 akhirnya tidak difungsikan lagi pasca kejadian dugaan keracunan massal di sekolah unggulan itu, Jumat 18 November 2022 lalu. Apalagi dapur tersebut diketahui sangat tidak layak lantaran kotor dan berbau busuk pasca digrebek wakil rakyat serta orang tua siswa. Hal itu dibenarkan Ketua Komite SMA Siwa 5, Wendy Sowisa, ketika dikonfirmasi tribunambon.com. Lanjutnya, dinas berencana membangun dapur umum yang baru. Namun, belum dipastikan kapan pembangunan dilaksanakan. Sementara itu, Tribuners terkait makanan minum siswa, Disdikbud langsung memfasilitasi. Direncanakan santapan siswa akan dibeli dari luar sekolah, tidak lagi oleh penyedia makanan Sipi Filza Jaya. Lanjutnya, dia pun berharap siswa kembali ke sekolah, apalagi telah memasuki masa ujian sekolah. Diberitakan sebelumnya, Tribuners ratusan orang tua murid siswa SMA Siwa 5 Ambon, gerebek dapur dan ruang makan. Mereka kaget dan tidak menyangka kondisi dapur sangat kotor dan berbau busuk. Pihak catering pegang kunci. Oke, cek. Ini ruang makan. Iya, Pak, ruang makan. Tapi mau tambah anggaran ya? Ya kalau mau tambah kita. Batas guru kayak begitu, kan taruh sini. Bismillah. Terakhir. Jangan ada ketong kayak begini, anggap betul. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Bocah 14 tahun di Ambon tangkap seekor ular piton sepanjang 3 meter. Rian, bocah 14 tahun menangkap seekor ular jenis piton berukuran sekitar 3 meter. Ular tersebut ditangkap di sekitar area belakang rumah milik Erni, warga RT 03 RW 007, Kelurahan Nusaniwe, Kota Ambon, Senin 28 November 2022. Ular tersebut diketahui telah memakan 2 ekor ayam milik warga setempat. Dirinya pun dibantu beberapa teman untuk menarik ular tersebut untuk diamankan. Pantauan tribunambon.com di lokasi terlihat belasan anak hingga orang dewasa memadati pinggiran jalan untuk mengamati ular jenis piton tersebut. Untuk menghindari bertambahnya kerumunan warga, akhirnya ular tersebut disimpan ke dalam karung oleh warga. Tangkap sekitar jam berapa tadi?
Mampat tadi. Akan di belakang rumah kah? Dalam pohon bambu. Akan boleh semak ayam kah, Pak? Tadi tangkap sendiri, Sa. Tarik. Tarik di tangan, Sa. Yang tali. Lagi dud, bye-bye dapat makan. Kalau ini rencana mau bawa ke mana kamu jual? Mau jual? Ada pegang ular ke kepala. Ada pegang ular ke kepala. Kau pegang ular ke kepala. Ini masih hidup. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 28 November 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.